Perhatian. Kinasi Podcast siap mengudara. Kepada seluruh sahabat Kinasi, harap mendengarkan dengan saksama. Terima kasih. Tuhan memberkati. Kinasi Podcast. Sahabat Kinasi, selamat datang dalam program podcast GBB Jemaat Kinasi. Saat ini kita akan bincang-bincang bersama dengan pelaksana harian Majelis Jemaat GBB Jemaat Kinasi untuk mengenal job desk apa saja yang telah dilakukan oleh para PHMJ dalam menjalani tugasnya sebagai pelaksana harian Majelis Jemaat. Dan saat ini kita akan berbincang-bincang bersama dengan Bendahara 1 pelaksana harian Majelis Jemaat, yakni Ibu Penatua Hatmini. Oleh karena itu, tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita berbincang langsung dengan narasumber kita pada saat ini. Halo Bu Atmini. Halo Ibu Pendeta Karolin. Ya, bagaimana kabarnya Bu Atmini? Oh, luar biasa. Luar biasa. Ya, Bu Atmini, saat ini kita akan berbincang-bincang terkait dengan pelayanan dari pelaksana harian Majelis Jemaat. Kalau boleh tahu Bu Atmini, sejak tahun berapa Bu Atmini menjabat sebagai PHMJ? Sejak tahun untuk periode kedua ini, Ya, 2022 sampai saat ini. 2022 sampai dengan saat ini. Sebelumnya apakah Bu Atmini pernah menjabat sebagai PHMJ? Pernah di tahun 2017 sampai 2019 sebagai sekretaris 1. Sebagai sekretaris 1, artinya dari 2017 sampai 2019 sebagai sekretaris, dan saat ini 2022 sampai 2025 nanti sebagai bendahara. Artinya Bu Atmini sudah menjabat lebih dari satu periode. Betul. Ya, Bu Atmini sejak saat itu, sejak 2017 sampai dengan saat ini Bu Atmini sudah menjabat 2 periode. Kira-kira apa yang Bu Atmini tahu dan pahami tentang apa itu PHMJ? Yang saya tahu dan pahami PHMJ adalah tugasnya melaksanakan tugas-tugas yang sudah disepakati atau disidangkan di SMJ, lalu kita laksanakan bersama teman-teman PHMJ lainnya sesuai dengan bidangnya masing-masing. Ya, artinya bahwa PHMJ ini adalah pelaksana dalam motor dari segala bentuk pelayanan yang telah disepakati dalam sidang Majelis Jemaat tertinggi, yang adalah pencapai putusan tertinggi dalam sebuah jemaat. Betul. Dan dalam realitanya sehari-harinya PHMJ lah yang merealisasikan setiap keputusan-keputusan itu. Kira-kira demikian. Iya, Bu Atmini, kalau berbicara tentang PHMJ, tadi Bu Atmini sudah menceritakan apa itu PHMJ dan tugasnya. Nah, sekarang secara lebih spesifik lagi, bisakah Bu Atmini ceritakan apa yang menjadi tugas pokok dari Bendahara 1? Tugas pokok dari bendahara dan juga bendahara 1 adalah mengikuti atau melaksanakan tugas-tugas yang ada di dalam peraturan nomor 2 tentang Majelis Jemaat di pasal 10, dinyatakan tentang pembagian tugas para ketua bidang. Saya agak lupa ya apa saja. Yang pasti kalau bagian bendahara itu mengelola tentang keuangan yang ada dan harus memberikan tanggung jawab yang benar-benar real, penerimaan itu dari setiap apa yang dipersembahkan oleh warga jemaat. Ada berarti bendahara ini juga bertugas untuk menyampaikan laporan. Kalau saya tidak salah ingat bahwa bendahara ini juga selalu berkoordinasi dengan ketua 4. Oh, betul. Ya, bagaimana koordinasi bendahara dengan ketua 4 sampai dengan saat ini? Sebenarnya bukan hanya dengan ketua 4 ya. Memang sih sebenarnya ketua 4, bendahara 1 dan bendahara itu harus selalu berkomunikasi dengan baik, mana-mana yang harus dikeluarkan, sesuaikah dengan PKA. Tetapi ketika ada yang memang urgent harus dilaksanakan, itu darurat kondisinya,
kita harus share ketika ada rapat bersama PHMJ lainnya, seperti itu. Jadi kebijakan itu akan ada ketika ada hal-hal yang memang harus dilaksanakan di luar PKA. Ya, artinya bahwa bendahara ini yang bertugas untuk menyampaikan laporan-laporan terkait dengan keuangan jemaat. Betul. Dalam rapat PHMJ, sehingga masalah keuangan bukan hanya bendahara saja yang paham, tetapi semua fungsionaris dari PHMJ pun akhirnya paham dengan apa yang menjadi kebutuhan, apa yang menjadi kekurangan dari kas jemaat tersebut. Iya, Bu Admini, sekarang menarik tadi ketika berbicara tentang PKA, bagaimana caranya bendahara merespons ketika ada permintaan SPPU dari Pelkap atau dari komisi terkait dengan satu kegiatan yang tidak ada di PKA. Nah, itu yang tadi saya sampaikan, bahwa ketika ada permintaan di luar PKA yang sebenarnya atau seyogyanya harus ada SPPU, tetapi karena ini di luar dari PKA, yang saya bilang tadi harus disepakati bersama ketika rapat PHMJ di setiap hari Kamisnya. Jadi memang bendahara 1, bendahara dan ketua 4 harus selalu berkoordinasi, tapi ketika ada hal yang memang harus dikeluarkan secara urgent, itu memang kita harus bicarakan. Jadi ada kesepakatan bersama supaya semua PHMJ tahu gitu. Untuk menjaga, karena kan ini uang bukan uang kita ya, uang semua yang punya, terutama ya Tuhan Yesus lah yang punya. Ya, artinya bahwa ketika ada satu program yang tidak ada di PKA, itu semua akan kembali dibijaki. Betul. Artinya bahwa program ini bisa saja disetujui dan bisa saja tidak disetujui sesuai dengan kearjenannya, sesuai dengan kebutuhannya dalam jemaat itu. Iya, Bu Admini, selanjutnya adalah kira-kira sumber pendapatan terbesar dari gereja ini, di Kinasi khususnya, selama periodenya Bu Admini, dari mana? Sumber dana terbesar dari perpuluhan, ucapan syukur, ibadah-ibadah rutin lah seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan juga ada tambahan dari IK, PT, GP, PKLU, semua tersatukan, tersentralisasi untuk kita sama-sama kelola. Tentunya pengelolaan itu harus pengetahuan semua PHMJ juga. Walaupun memang di bidang saya keuangan, tapi ketika mau mengeluarkan, yaitu tadi semua harus tahu supaya ada kesepahaman. Itu aja. Untuk menjaga supaya tidak ada hal-hal yang menyimpang, maksudnya seperti itu. Jadi harus terbuka. Iya. Oke, Bu Admini, menarik sekali tadi ketika berbicara tentang perpuluhan. Bisakah kami diberikan gambaran presentasi dari 250 KK di GPB Jemaat Kinasi? Berapa persen keluarga yang telah memberikan perpuluhan? Di sini saya agak nangis. Karena memang perpuluhan maaf ya, harus jujur kan ini kan, di GPB Kinasi perpuluhannya masih agak belum bisa paham kayaknya ya untuk warga jemaatnya. Jadi 50% pun belum ada untuk warga yang 200 orang ini. Tapi dengan adanya KMJ yang baru ini, perlahan-lahan puji Tuhan naik perpuluhan itu, persembahan syukur, puji Tuhan ya. Jadi ya semua ada waktunya sih. Ya, terima kasih Bu Admini. Berarti ternyata perpuluhan itu masih minim. Dan kalau kita ingat, kalau saya tidak salah ingat juga, berdasarkan hasil survei di Mupol Banten ini, memang spiritualitas terkait dengan memberikan persembahan di jemaat Mupol Banten ini juga masih sangat kurang ya. Bukan hanya di Kinasi ternyata. Gitu kan. Berarti oleh karena itu mari kita membangun ya Bu Admini bersama bahwa kesadaran untuk memberikan perpuluhan itu penting dalam kehidupan kita bergereja, khususnya dalam lingkup GPB Jemaat Kinasi. Ya, semua dari diri sendiri. Dari diri sendiri. Kata lagu ya. Ya, Bu Admini, kalau tadi berbicara tentang pengeluaran, pendapatan dan segala macam, pasti hal terberat yang dialami sebagai bendahara ketika terjadi proses pengeluaran, ya kan? Coba Bu Admini, bisakah ceritakan ke kami apa hal tersulit ketika Bu Admini menjabat sebagai bendahara? Yang tersulit ketika ada pengeluaran di luar PKA, itu yang tersulit. Lalu
Karena memang harus ada kesepahaman dulu ya, harus ada, betul yang tadi Ibu Pendeta sampaikan bahwa kebijakan itu harus ada ketika ada rapat bersama. Mau itu disepakati atau tidak, itu bagaimana rapat. Tetapi ketika kita mau mengeluarkan hal atau pendanaan itu yang intinya agak membuat pusing, ketika pendapatan maaf 50.000 pengeluarannya 100.000, itu memang yang sangat membuat kita agak, dengan Pak Bendahara dan Ketua 4 agak bingung untuk melaksanakan pemutaran uang itu. Tapi ya tetap harus sebijak mungkin minta bimbingan Tuhan lah, itu aja. Ya, jadi hal tersulitnya itu adalah ketika mengelola bagaimana pendapatan yang minim kemudian ternyata pengeluarannya yang tinggi besar, gitu kan ya. Bagaimana caranya untuk memutar keuangan ini sehingga tidak terjadi defisit sebenarnya dalam kas jemaat ini. Tapi yakin bahwa Tuhan pasti akan cukupkan semua. Kan? Buat Mini, kita sudah berbicara tentang bagaimana pelayanan yang Bu Admini telah lakukan sebagai bendahara, udah sharing kepada kita sebagai pendengar dan sudah menghimbau pendengar bahwa ayo kita harus semakin meningkatkan kesadaran kita untuk mau memberi persembahan kepada Tuhan. Iya. Nah, Bu Admini, kalau tadi Bu Admini cerita bahwa ini adalah periode Bu Admini pertama lagi untuk menjadi PHMJ, at least bahwa Bu Admini bahkan masih punya kesempatan di periode berikutnya untuk menjadi PHMJ. Nah, pertanyaannya adalah apakah Bu Admini masih mau menjadi PHMJ, dan kenapa Bu Admini kalau mau, dan kalau tidak juga kenapa tidak mau lagi melanjutkan tugasnya? Kalau saya kepilih, kalau nolak saya tidak akan mau menolak. Karena apa? Tuhan begitu sangat amat baik. Jadi kalau nolak, nggak sepatutnya saya menolak, karena bagi saya tugas itu anugerah, jangan dijadikan beban. Jadi ketika kita mendapatkan anugerah itu kita responi, pasti Tuhan mampukan. Yang penting kita membuka hati. Tetapi ketika itu tidak, ya enggak masalah juga. Himbauan saya kepada nanti yang terpilih, janganlah menolak, karena ini anugerah, serius anugerah, bukan suatu kebetulan loh Tuhan mau panggil atau mengizinkan kita untuk boleh melayani, bukan suatu kebetulan, tapi ada rencana Tuhan tentunya, itu aja. Jangan menolak kalau ada yang terpilih. Ya, terima kasih Bu Admini. Artinya bahwa ketika terpilih nantinya lagi, Bu Admini pasti akan melaksanakan tugas ini dengan baik. Dan Bu Admini pun juga berpesan kepada siapapun nantinya yang akan menjadi bendahara selanjutnya kalau Bu Admini tidak terpilih, bahwa laksanakanlah tugas itu, terimalah panggilan itu. Betul, sebagai anugerah ya. Sebagai anugerah bahwa Tuhan pasti akan memberikan rencana yang terbaik dalam kehidupan mereka yang terpilih itu. Ya, Bu Admini, sebagai closing statement-nya nih Bu Admini, apa berkat-berkat apa yang telah Bu Admini rasakan dalam kehidupan pribadi ataupun keluarga selama Bu Admini menjabat sebagai PHMJ? Ada banyak sekali, Non. Banyak, nggak bisa diceritakan karena Tuhan itu amat sangat baik. Contohnya kaki saya di tahun kemarin itu, sampai mau ke kamar mandi aja saya maaf berangkang. Tapi puji Tuhan dengan semangatnya hati, melayani dengan sukacita, pelan-pelan Tuhan pulihkan yang harus operasi, sampai ya saya tetap berdoa minta kekuatan sama Tuhan, janganlah dioperasi, biarlah tetap begini tapi tetap bisa melayani, karena hanya ingin melayani di sisa waktu hidup ini, karena kan saya udah mau 60 tahun, jadi waktunya tinggal, ya kalau 61 tinggal 1 tahun kan gitu, kalau 60 tinggal berapa bulan kan begitu. Jadi usahakan hidup ini untuk melayani dengan baik selagi ada kesempatan. Gitu aja. Ya, ternyata luar biasa sekali ya, penyertaan Tuhan tuh tidak pernah meninggalkan orang yang setia. Amin. Untuk melayani. Kuncinya itu memang taat dan setia, itu aja. Dan setia, itulah yang Bu Admini rasakan dalam kehidupan Bu Admini, berbagai macam bagaimana mobilitas pelayanan sebagai bendahara itu sangat padat. Tetapi ternyata di saat melaksanakan tugas dengan sangat padat itu, ternyata Tuhan jawab doanya bahwa kakinya Bu Admini Tuhan pulihkan perlahan-lahan gitu ya. Oke Bu Admini, terima kasih untuk sharingnya sama-sama saat Ibu ini. Pendeta. Terima kasih sudah membagi informasi kepada kami semua. Sahabat Kinasi, kira-kira demikian percakapan kita bersama dengan narasumber pada saat ini.
Semoga podcast ini bermanfaat untuk kita semua yang mendengarkannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya bersama dengan narasumber kita berikutnya, Ketua 4 Penatua Bapak Stephen Tunas. Saya Pendeta Carolina Kita Sundalangi pamit undur diri. Semoga kita masih bisa berjumpa di lain kesempatan.